Oke. Halo semua, kembali lagi di videoku ini, Halo semua, kembali lagi di channelku ini, channelnya Mas Nugroho. Di video kali ini aku ingin bercerita teman-teman. Bercerita tentang apa? Aku pengen bercerita mengenai ketidaksengajaanku memulai microblog ini. Mungkin bagi teman-teman di sini yang lagi nonton video ini sekarang, mungkin juga udah tahu apa itu microblog, dan mungkin ada sebagian juga yang belum tahu gitu. Sebelum ke ceritaku itu, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semua. Jadi microblog itu apa sih teman-teman? Kenapa sekarang lagi booming banget di Instagram? Sebenarnya microblog itu diadopsi dari yang namanya blogger, teman-teman. Tahu kan blogger? Pasti tahu dong. Apalagi yang masih ngeblog nih sampai sekarang. Jadi memang beberapa tahun kebelakang itu sempat booming juga yang namanya platform blogger buat orang ngeblog, dan itu juga bisa dapat AdSense teman-teman. Blog pun pernah ngeblog tapi memang nggak niat banget, jadi sampai sekarang aku stop gitu dah. Dulu blogger itu sempat booming, semakin kesini mungkin trennya semakin turun. Karena masyarakat kita yang bermain media sosial semakin banyak, ada yang namanya microblog teman-teman. Microblog itu apa? Microblog itu diadopsi dari yang blogger tadi, tapi dia dibentuk secara ringkas teman-teman, dengan visual design yang menarik gitu. Dan itu diupload di sosial media, itu yang dinamakan microblog gitu. Dan kalau teman-teman lihat sekarang di platform Instagram itu udah banyak banget, udah mulai bermunculan kreator-kreator lain yang memulai dengan microblog juga. Kira-kira di sini teman-teman ada nggak sih yang minat membuat microblog itu? Karena memang sekarang lagi booming, dan itu udah salah satu teknik marketing juga yang namanya konten marketing dari microblog itu. Sekarang kita masuk ke cerita ya teman-teman. Jadi aku ingin cerita kenapa aku memulai microblog, dan ini sebenarnya ketidaksengajaan aku teman-teman untuk memulai microblog ini. Kenapa nggak sengaja gitu? Oke, jadi aku ceritain dari awal. Di sini aku disclaimer dulu, aku bukan yang ngerti banget tentang desain, enggak. Aku juga buat microblog di Instagram tentang desain juga. Bukan berarti aku ahli dalam di situ, aku juga masih terus belajar. Aku masih terus belajar, dan aku yakin masih banyak di luar sana yang lebih jago dari aku gitu. Nah, di sini aku mau encourage teman-teman semua, kalau mau memulai microblog ya tinggal mulai aja gitu. Oke, sebelumnya aku mulai microblog itu Desember 2019 teman-teman. Jadi aku mulai microblog di tahun 2019 di bulan Desember. Sebelum aku mulai microblog itu, aku sebenarnya nggak tahu apa itu microblog teman-teman. Jadi pas itu latar belakang aku buat microblog juga karena iseng-iseng, karena aku pun baru belajar desain ketika kuliah teman-teman, dan aku nggak ada background desain sama sekali. Aku di kehutanan di IPB, dan itu aku belajar desain sendiri dari semester 1, dan itu sampai sekarang masih belajar juga gitu. Dan belum jago-jago banget, aku masih belajar juga. Nah, dari situ aku belajar terus sampai aku masuk ke fakultas. Itu beberapa temen aku tuh minta tolong ajarin desain. Nah, dari situ aku tahu aku belum ahli, tapi aku pengen aja ngajarin gitu. Ini loh, gini caranya desain tuh kayak gini gitu. Nah, ketika aku ngajarin temanku itu, dan temanku juga kadang minta ajarin terus, dan waktuku kan pasti aku punya waktu menyendiri juga, dan nggak banyak waktu juga untuk yang lain. Jadi aku tiba-tiba sempat kepikiran gimana sih biar aku ngasih materi yang aku kuasai ke temanku. Nah, pas itu aku iseng-iseng nge-scroll Instagram gitu di beranda gitu. Karena memang awalnya aku interestnya ke desain, jadi di Instagramku itu memang udah nyaranin ke dunia desain gitu teman-teman. Jadi di berandaku tuh di explore aku terutama itu udah desain gitu. Nah, di situ aku tiba-tiba ngelihat satu microblog. Aku belum tahu apa itu namanya microblog ya teman-teman. Jadi aku ngelihat di situ microblog orang luar negeri, memang fokusnya di desain UI UX. Di situ aku langsung follow. Aku ngelihat kontennya tuh memang menarik buat desain gitu, tapi fieldnya memang field UI desain gitu teman-teman. Jadi aku langsung follow, dan di situ aku ketemu banyak juga desainer-desainer luar di followingnya ya. Jadi aku lihat di followingnya, oh desainer luar, aku follow juga semuanya. Fokusnya pengen UI UX. Setelah itu nggak berapa lama kemudian, aku di situ belum ada niat buat microblog itu. Aku bahkan baru tahu microblog itu.
setelah beberapa lama kemudian aku pun ngeliat di explore-ku lagi, kok muncul microblog orang Indonesia gitu, terutama yang desain, karena memang aku interestnya di desain ya teman-teman. Ada banyak pas itu, dan itu aku langsung follow mereka semua, dan habis itu aku juga belajar dari situ. Secara tidak langsung aku pun mencoba gitu teman-teman. Jadi gimana kalau aku buat konten ini dalam bentuk microblog di akun aku, biar teman-temanku yang mau belajar desain ke aku itu bisa belajar dari microblogku ini. Nah, akhirnya dari situ aku coba teman-teman, aku buat microblog pertama aku di situ. Memang interaksinya belum terlalu banyak, nggak apa-apa aku buat. Pas itu belum konsisten teman-teman, aku sehari satu, beberapa hari lagi buat lagi, beberapa hari lagi buat lagi, 3 hari 2 hari buat satu gitu. Tapi di situ followerku masih 1000 ya, jadi aku udah punya audiens di Instagram aku 1000 orang gitu. Setelah itu di postingan ke 11 atau 12 itu aku masih ingat yang ini teman-teman, postingan yang ini. Jadi itu tentang situs desain, dan itu pas aku buat itu tiba-tiba like-nya banyak banget, yang nge-follow banyak banget, yang nge-save sampai puluhan ribu, bahkan reach-nya pun 400.000 ke atas kalau nggak salah. Itu di situ aku kaget banget, padahal followerku masih dikit banget. Berapa pas itu? 5.000 apa berapa? Apa 2.000 gitu. Tiba-tiba reach-nya segitu banyak gitu teman-teman. Nah dari situ secara tidak langsung aku pun jadi semangat gitu buat konten. Padahal di awal aku membuat microblog ini aku nggak ada fokus satupun ke followerku biar nambah, nggak ada sama sekali. Aku memang murni biar teman-teman di sekitarku tuh tahu gitu, oh desain dunia kayak gini ya, belajar desain tuh kayak gini, desain tuh ada apa aja sih gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi memang di awal aku membuat microblog ini memang nggak sengaja gitu, tiba-tiba followernya naik banyak, dan itu memang mungkin ya trennya pas itu memang lagi microblog, jadi aku juga nggak tahu tiba-tiba naik. Ya begitu aja teman-teman. Jadi menurutku bonus sih itu gitu. Pesanku nih buat teman-teman semua yang mau mulai microblog, mulai aja dari sekarang. Nggak harus nunggu ahli, nggak harus tahu banget. Jujur aku pun pas baru mulai microblog emang tujuan utamaku tuh biar ngenalin ke lingkungan sekitar aku gitu, tentang desain gitu. Tapi tiba-tiba interaksinya bagus, akhirnya naik itu postingan. Dan memang postingan di Instagram kalau interaksinya bagus kan bakal disaranin ke follower-follower lain gitu, nyebar lagi gitu. Nah jadi memang aku buat microblog itu udah punya audiens 1000. Sebenarnya ya itu yang aku bilang tadi, kalian kalau mau mulai microblog mulai aja, nggak usah kebanyakan plan, nanti jadinya nggak jadi gitu. Mulai aja, mau desainnya kayak apapun ya nggak apa-apa, mulai aja gitu. Karena di microblog sendiri nggak ada aturan gitu. Ciri khas microblog tuh storytelling, jadi bercerita gitu. Gimana biar kita bisa nyampaikan isi pesan kita melalui cerita di microblog itu gitu teman-teman. Apalagi sekarang udah banyak banget kan platform desain yang sudah menyediakan loh buat kalian mempermudah membuat konten microblog di platform itu, kayak Canva contohnya, Photopea ataupun PixArt, Google Slide gitu. PowerPoint pun bisa gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman semua yang mau mulai microblog. Kalau mau mulai aja ya teman-teman gitu. Dan bebas kalian mau buat microblog di akun pribadi, atau misal kalian pemalu, kalian buat akun lagi tapi bukan atas nama kalian, atas nama siapa gitu, kalian berada di belakangnya, itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau di akun pribadi kalian bisa dapet positifnya kayak personal branding kalian terkenal gitu, jadi kalian dikenal sebagai apa sih kontennya gitu teman-teman. Kalau di akun baru dan itu nggak mengatasnamakan kalian, itu cukup berat teman-teman untuk ngebangun dari awalnya. Kalian harus sabar gitu membangun Instagramnya itu gitu. Ya mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman semua untuk membuat konten microblog di Instagram. Mulai aja dulu gitu, jangan kebanyakan plan lah sana sini, intinya mulai aja dulu gitu teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.